Cek. Nah. Tadi sampai mana ya? Yaitu lu ditaksir sama boy band. Ini nanti berarti judulnya Melisa ditaksir. Ditaksir boy band. Seorang wanita dari Indonesia telah ditaksir oleh salah satu boy band. Waduh, kayak gitu kan. Personal boy bandnya. Naik nih. Lu nggak inget sih boy bandnya siapa? Nggak ingat aku. Nggak ingat. Karena nggak begitu tahu ya. Begitu. Udah deh. Itu ada kok salah satunya. Di videonya di Instagram. Yes, nanti di DM-in ke aku boleh, ya. Boleh. Biar aku bisa kayak kasih cuplikan. Malu banget tapi say. Gak apa-apa lah. Kan tapi kan banyak loh abis itu. Itu boyband ini tahu Mel masa kamu gak tahu sih? Buat kalian yang tahu boybandnya komen di bawah. Terus nanti kamu siapa tahu dari ngeliat foto personilnya lu bisa inget orang yang mana. Gitu. Lu inget gak sih mukanya? Enggak, udah lupa. Kan waktu itu belum pakai masker kan? Belum pakai karena masker. Enggak corona tapi mereka kan. pakai masker. Oh iya sih. Karena kalau kan tren ya waktu itu. Yes benar. Kalau mereka nggak perform mereka pakai masker gitu. Gitu. Nah, aku sempat disangka juga orang Korea. Oh ya? Terus aku kira loh. Terus baru teman-teman aku tuh yang Mel gitu. Oh, kamu bukan orang Korea tau? Oh, kira kayak gitu. Antue bukan. Bukan ya apa? Antue itu nggak sopan loh. Oke. Itu karena itu informal ya. Informal kayak gitu. Ya enggak, saya orang Indonesia saram ya yo gitu. Oke. Wah. Jadi emang lo dapat pengalaman yang seru ya perjalanan ke Korea. Pantesan bener kan aku nanyain ke Korea karena banyak cerita. Oh iya benar. Dia belum pernah cerita ini. Benar pasti. Jadi kita ketemu dia belum pernah cerita gitu. Oh iya ya. Iyalah. Belum ya. Cuma cerita ke Korea oke. Cuma gitu aja ngapain menang habis menang gitu doang. Enggak pernah cerita yang perintilan gini. Seru jadi. Guys. Nah. Benar. Oke, nah habis itu balik ke sini apa yang berubah tentang maksudnya gini. Ketika lu ke Korea, ngeliat ada mereka pada rajin pakai skincare, aku balik ke Indonesia aku jadi rajin pakai skincare kayak gitu atau apa atau mereka suka makan sayurnya kan banyak tuh kalau mereka makan. Niat banget ya. Terus lu balik juga, gue gado-gado aja deh. Gitu. Jadi pingin ke Korea lagi intinya gitu ya. Iya, terus lebih ke ini sih ikut culture gayanya, stylenya mungkin kali ya. Oke. Lebih istilahnya lebih melek fashion lah. Melek fashionnya, kayak rambutnya gini. Ini niruin si hari-hari itu aslinya. Si ini bisnis proposal. Nah. Mungkin dia pakai poni ya. Iya. Begitu. Ini balik lagi ya, shaggy. Kalau zaman dulu orang dulu bilangnya kan shaggy kan. Shaggy. Orang zaman sekarang bilangnya layer. Nah, kalau zaman dulu shaggy. Tahun banget kan gue belum sempet shaggy nih. Bisa ya. Gue bisa nih. Ya kan, karena udah panjang nih rambut aku jadi depan ini mungkin bisa aku shaggy biar kayak Melisa gini. Betul banget. Gila sih di sana. Nah, terus tapi bersih, nggak ada polusi. Polusi debu Cina kan? Ketat banget di sana. Makanya di sana waiternya lebih ngasih tahu kalau pakai masker. Karena mereka duluan pakai masker karena itu aslinya bukan tren ya, bukan apa gitu. Karena debu Cina gitu. Terus aku kira kan Korea di film-film bersih banget, transportation juga oke gitu ya. Terus aku saya nggak naik transportationnya mereka ya, public transportation. Kamu disediain mobil sendiri. Okay. Nah, terus aku kan pasti suka jalan-jalan gitu kan. Udah selesai jadwalnya, ayo kita hunting tempat yang jalan-jalan aja lah biasa sendiri. Maksudnya sendiri yang di luar jadwal hadiah. Benar, udah malam guys juga. Yaudah ya, kan semangat ya. Udah kita lihat, wah ternyata ya culture shock nomor 2 nih ya. Ternyata kalau di sini kalau pacaran dikit gini aja, maksudnya orang-orang juga kadang ngeliatin gitu kan. Risih kan? Kalau di sana bebas. Dia mau seberangan aja udah nemplok say. Bukan pegangan tangan lagi, nemplok. Itu udah biasa di sana. Gitu. Jadi makanya jomblo di sana tuh berat banget guys. Karena ngelihatnya pemandangan sekitarnya begitu ya, say. Benar. Terus di sana juga mungkin karena keamanannya juga ketat ya untungnya. Jadi di sana itu memang banyak banget juga. Artinya yang ngerokok itu juga banyak. Artinya di bawah umur gitu. Nah, makanya kalau kayak artis kena skandal dulunya perokok atau apa gitu. Ketat banget karena di sana juga ya mungkin itu aku di Jeju loh padahal. Maksudnya sebuah pulau yang bukan memang yang kota, bukan yang kota ya. banget gitu loh. Ternyata banyak juga mereka yang maksudnya lingkungannya tuh ya bebas gitu. Gitu, concern banget. Jadi mungkin kalau di sana itu kayak sanksi sosialnya lebih berasa. Berasa. Maksudnya ketika kamu nggak ngikutin standarnya mereka tuh kayak kamu udah kayak kena sanksi sosialnya tuh udah
abis deh gitu. Kalau di sini kan masih ya lu gue gitu kan. Jadi bodo amat deh gitu. Di sini aibnya kalau kelihatan aibnya paling lihat dari Facebook foto gitu-gitu kan. Tapi kalau di sana lebih temennya temen ya, temen kita atau temen gimana gitu nggak bisa jaga omongan juga. Gitu. Oke, jadi ya emang gila sih di sana. Kayak harus jaga behavior ya. Iya. Aduh kasihan banget. Soalnya kalau udah kena skandal pun juga kayak media juga ngeblok kan. Ih kamu ya kayaknya gue ya. Enggak lu kan. Lu. Oke lanjut. Gak tau nih mikrofonnya Melisa nih dari tadi ini. Iya lanjut aja. Agak ngambek-ngambek dikit kayaknya harus konser deh. Oke. Mau nyanyi tapi nggak jadi. Oke. Kayaknya harus konser. Jadi kalau di sini kan mungkin sanksi sosialnya nggak seberat di sana. Kalau di sana kan kayak misalnya lu punya skandal aja ya kayak di blok gitu kan. Maksudnya kayak di blacklist lah istilahnya. Jadi kayak langsung redup lah istilahnya kalau untuk karirnya gitu. Kalau di sini mah dipanggil lagi. Ya mohon maaf ya. Tapi kemarin yang sempat kasus juga si Hometown Caca tuh itu nangis banget loh, maksudnya sedih kan? Ya tapi dia udah barusan balik syuting film kan di Taiwan cuman kan harusnya dia bisa melaju begini tapi kan ada turunnya. Iya sih. Kalau mau naik lagi kan istilahnya dia kayak harus mulai lagi kan, cuman itu simpang siur sih emang. Iya tapi dia terkenalnya juga di negara asalnya terkenal, di negara orang juga terkenal gitu loh, jadi dia bebannya dunia dunia bukan dunia, Korea lagi bukan gitu. Lokal gitu. Itu sayang banget sih, tapi untungnya semua fakta-fakta sudah mulai terkuak ya. Benar gitu. Jadi ya semua itu memang punya dua sisi ya. Benar. Gitu. Kita juga sebenarnya juga punya mungkin hal-hal yang nggak berjalan sesuai dengan keinginan. Iya kan? Iya benar. Kita nggak share gitu kan. Karena ada hal-hal yang harus tetap menjadi konsumsi personal aja. Betul guys. Gitu. Oke, jadi sekarang kita ngobrol apa? Segmen Korea. Segmen Korea udah berarti di Korea seneng banget ya. Maksudnya kayak experience budaya, makanan, produk kosmetik gitu. Zaman sekarang kalau sekarang nih kosmetik Korea udah banyak banget yang masuk. Even produk lokal yang ke Korea juga banyak. Brand ambassadornya orang Korea juga sekarang banyak. Benar banget. Kayaknya kayak batasannya teritori negaranya kayak semakin kecil ya. Kalau dulu kan kayak wah Korea jauh gitu Kak. Sekarang kayaknya bisa kok. Betul. Nah, terus apa yang mau kamu lakuin? Waduh. Ngapain nih? Goalnya jarang kepang di Korea. Tetap cari cuan ya. Iya sih. Pinginnya sih ini ya. Yang simpel-simpel aja dulu lah. Untuk sosial media sendiri ya harus diaktifin lagi itu ya Mel, bisa ya Mel gitu. Itu kalau sosial media tuh biasanya kamu kepikiran untuk ide kontennya dari mana? Mau nge-review makanan kah atau kafe atau produk atau apa kayak gitu? Kalau untuk pribadi ya lebih ini ngikutin, aku suka nge-follow makeup Chinese yang doying gitu. Sekarang lagi in banget kan. Aku dulu tuh di TikTok juga naik lagi kan? Dulu tuh aku suka karena wajahnya kenapa bisa beda banget. Benar. Gitu, tapi mereka bisa explore gitu loh, bagus banget gitu. Terus aku, sekarang lagi ini gitu. Terus aku juga suka ini, coba deh konten-konten yang bisa manduin make up, fashion gitu kan. Brand juga bisa masuk saya. Iya benar, karena gitu. Karena sekarang emang make up fashion udah jadi minat ya buat netizen tuh. Marketnya itu banyak gitu loh. Minatnya itu cukup tinggi. Terus untuk sekarang hal-hal kayak gitu. Terus netizen sekarang tuh nggak banyak lihat harus editingnya yang bagus nih, enggak. Mereka pasti liatinnya entah itu backsoundnya yang viral juga, sama kita itu ngikutin sekarang yang lagi hype itu apa. Informatif istilahnya. Ya kan? Bener. Jadi kalau videonya juga bagus banget tapi nggak informatif juga. Nah, view-nya juga nggak terlalu banyak sih. Malah ada yang videonya biasa-biasa aja tapi informatif ya, view-nya naik banget gitu. Bener, jadi biasanya orang-orang tapi kalau di Indonesia tuh yang mengandung unsur dagelan biasanya yang viewersnya banyak gitu. Cuman aku nggak bisa dagel. Iya sama loh. Iya kan? Enggak, cantik-cantikan. Kita tuh bisa dagel ketika off cam guys. Iya. Karena kalau on cam itu kita bingung. Langsung behave gitu nggak bisa. Sebentar ini tadi nge-lag lah istilahnya. Iya kita nggak bisa. Enggak, jangan ini garing-garing jangan gitu. Pasti gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi berdua, kalau sendirian tuh lebih susah loh. Susah.
Kalau kita berdua gitu lebih kayak tektokan ya, karena lebih bisa ada yang diajak ngomong. Kayak live sama dia tuh kita ketawa terus ya karena dia emang gila sih emang. Cuman ya gitu, kita harus ada tandemnya, harus ada lawannya baru kita tuh bisa gila istilahnya gitu. Kalau sendirian tuh susah gitu. Jadi salut sama orang-orang yang bisa mendagal sendiri karena biasanya tuh mereka acting kan di switch gitu tapi mereka juga yang jadi gitu kan. Satu rambutnya yang beda pakai wig atau makeupnya beda gitu. Aku cuma mikir gini, ya ampun ini bikin videonya cuma 1 menit tapi berapa lama gitu loh. Itu luar biasa sih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator, banyak public figure juga, ya kan. Terus kalau kita gibah kayaknya dia ngambek. Iya, kayaknya udah diperingatkan. Jangan gibah, jangan gibah. Jangan gibah, mohon maaf. Enggak, kita kan gibahnya yang fakta aja. Fakta. Maksudnya kok gitu sih Mel? Kenapa nah kan? Lu sih Mel. Ini harus belayannya kabel bells. Karena ya gitu lah guys. Aura gue kayaknya. Iya. Aura mikrofon. Pakai T, aura. Wih. Enggak. Aura mikrofon. Iya. Gitu. Jadi ya karena sekarang lo ngerasain nggak kompetisi yang makin sengit dan makin ketat gitu nggak di dunia sosmed dibanding kita 2-3 tahun lalu loh ya. Lah. Sekarang tuh gila sih. Gila. Karena semua orang udah ngonten ya. Ngonten karena sekarang nggak memandang kamu siapa gimana. Yang penting kontenmu. Yes. Kontenmu oke, informatif. Kalau misalnya pasti orang-orang follow gitu kan. Misalnya oke gitu. Kalau dulu kita mau jadi original itu bisa lah gitu. Maksudnya lebih gampang, peluangnya lebih gede. Tapi kalau sekarang tuh mau jadi original banget itu ya susah karena udah banyak variasinya. Betul. Gitu loh. Jadi mau yang gimana gitu kan. Kalau sekarang misalnya misalnya cowok terus make-upan gitu. Dulu jarang banget. Sekarang kalau lu buka Instagram, TikTok, semua cowok-cowok tuh pada main makeup sekarang gitu kan. Nah, makanya kita ya harus tetap berjuang untuk tetap eksis ya, say. Karena kalau nggak gitu kita tenggelam loh. Iya, betul ya itu kan? Ya. Apalagi anak-anak yang kecil-kecil sekarang tuh udah kreatif banget. Iya. Tahu nggak yang makan itu pakai bahasa Jawa? Iya, tahu. Yang nyinden itu ya. Sama pakai antingnya juga kadang pakai cabe. Itu keren sih. Itu dia punya ciri khas. Jadi kalau kita, jadi mereka tuh aku tuh mikirnya tuh gini ya, gila ya mereka tuh bisa kepikiran ide begitu gitu loh. Nah kita kan yang udah generasi lama nih ya, kalau aku bilang kita udah main sosmed lama kan, itu kan kayak aduh kok bisa kepikiran, kita tuh masih gitu-gitu aja, mind blowing. Jadi ya mau nggak mau kita memang tetap harus belajar. Benar, betul. Jadi harus cobain hal-hal yang baru sama ngikutin tren kayak gitu-gitu, jangan sampai ketinggalan. Upgrade gadget. Iya itu penting juga guys. Makanya kita harus kerja totalitas ya biar upgrade. Benar. Gitu. Jadi ya emang di balik konten tuh banyak hal yang harus dipikirin. Benar. Jadi nggak semudah yang memang kita ngelihatnya di sosmed kita tinggal scroll doang kan, tinggal pilih mau konten yang mana gitu. Tapi di balik itu semua orang yang bikin konten pasti ada yang gitu-gitu susah, suka duka gitu, pasti ada lah. Benar. Beda cerita kalau teamwork ya. Kalau teamwork mungkin nggak sesusah kalau kita single fighter, solo player. Karena kita berjuangnya, tapi itu kalau misalnya kita sudah benar-benar achievement sesuatu, itu kerasa loh kalau sendirian kan. Cuman kadang kalau misalnya kita ngomong soal deadline itu kalau teamwork itu kan kita bisa kerjain yang lain, mereka juga bisa kerjain yang lain, jadi selesainya bisa barengan. Tapi kalau sendirian tuh ya kita susahnya sih di deadline, makanya manajemen waktu penting ya. Dan kita tuh selalu bilang ke brand kalau bisa tuh jangan dadakan. Dan kita tuh bisa waktunya tuh kita bisa bagus biar bisa maksimal hasilnya gitu loh. Bukan kita sok diva yang nggak mau gitu, enggak. Tapi tuh emang kalau bisa lebih enak begitu karena kita bisa bikinnya tuh lebih maksimal. Karena bikin tuh kadang itu masih butuh mood loh. Iya kan? Betul. Lo kalau misalnya bikin yang biasa-biasa aja ya bisa jadi, tapi ya moodnya nggak ada gitu loh. Kelihatan kan guys kalau misalnya orang bikin konten terus auranya tuh kelihatan ikut ini. Kita nonton itu yang jadi penonton itu ikut-ikutan seneng gitu kadang ketawa gitu apa gitu. Gorgeous. Dan kalau bikin konten tuh yang malas memang langkah pertamanya. Setelah langkah pertamanya udah lewat ke sana-sana tuh bikin gitu. Betul. Jadi emang harus, apalagi kalau udah lama vakum, hiatus kayak aku YouTube ini udah lama banget. Gila. Upload. Nah sekarang aku mau cobain upload lagi. Benar gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalian mendapat faedah dari obrolan-obrolan kita
encang cincong ini ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin ya nonton ini ya juga konten faktor gitu. Benar. Mulai aja dulu gitu. Pokoknya konsisten ya. Konsisten itu yang susah, say. Gua aja juga on off loh, konsisten. Betul. Aduh, saya tertampar gitu. Konsisten, benar-benar konsisten. Jadi kalau kalian juga suka sama yang beauty, mungkin kita bisa sharing benar ya, atau kita bisa bikin video bareng, karena zaman sekarang tuh juga bikin video barengnya juga nggak harus ketemu berdua gitu terus bikin bareng, enggak, kita bisa bikin sendiri terus nanti kita gabungin kayak gitu. Zaman dulu boro-boro ya. Aduh, harus ketemu, say. Karena transfer datanya susah. Harus lewat kan apa? Gampang kan. Lu bisa email, lu bisa iCloud, lu bisa Google Drive segala macam lah gitu. Jadi ya begitulah. Kalau kita udah jadiin social media kerjaan tuh nggak ada yang nggak bisa, semua harus kita usahakan biar make it happen, biar bisa terrealisasi gitu kan. Wow. Gila ya. Ya ampun. Wah, kita ngobrol ngalur ngidul. Benar. Jadi kasih segmen nih namanya. Nanti ngobrol, aku kasih sendiri sih. Ngalidul bareng Bele-Bele ngalur ngidul. Jadi kalau dia selain jadi beauty content creator, dia juga muse. Oh iya, muse. Model make up. Jadi buat kalian yang mau pakai dia sebagai model make up, silahkan kontak Melisa gitu. Nanti aku kasih nama Instagramnya, kalian DM aja. Di situ ada CP-nya nggak sih? Ada di bio-nya, sih, ya kan? ada. Kalau udah jadi kerjaan tuh pasti di bio-nya ada CP. Ada CP. Paling gampang cek bio, bener kan? Kalau udah kerjaan gitu sih. Kalau nggak kalau ada even yang artis-artis juga ada CP-nya kok. Ada kok. Ya kan? Iya, ada pasti. Jadi ya, apalagi yang kamu mau sampein, Mel? Udah sih, itu aja. Apa ya? Aku malu banget karena kan kita bercerita melalang buana gitu ya. Oh, pokoknya ini karena kita tadi ngomongin tentang Korea ya. Jadi buat teman-teman yang suka Korea, oke lah gitu. Tapi jangan itu jadi patokan. Oh, ternyata orang Korea tuh kayak gini semua ya. Gitu. Jadi jangan jadi patokan. Misal, orang Korea ternyata misal contohnya ramah semua ya. Tapi kayak Indonesia kok sama aja. Kita kan ketemu orang yang baik ya. Ada orang yang agak bikin ini gimana, bikin ada empat juga ada gitu. Yang pasti pokoknya menurut aku sih ya, apapun kalau yang di media sosial, kamu nggak bisa believe itu 100% gitu loh, karena yang kamu lihat itu hanya sejendela handphonemu atau cuman sejendela sosmed yang kamu punya. Karena di luar jendela itu tuh kita nggak bisa lihat belakangnya kotakan itu, kita kan ya kan, kayak kita aja nih begini kotak gini bagus, padahal ini cuma segini doang, dia tuh udah gak ada lagi. Nah gitu, jadi masih ada background story-nya itu masih banyak gitu. Jadi kalian jangan percaya 100% dengan apa yang ada di social media gitu. Jadi ya kalian harus bijak lah kalau menurut aku ya, dalam buat konten, dalam buat konten pun juga harus bijak, karena kalau sekarang kita ngomong viral aja ya, viralnya bisa dua cara ya, mau viral positif atau negatif. Negatif. Nanti nggak kalian aja mau pilih yang mana gitu. Gitu guys. Pokoknya jangan positif corona ya, say. Tetap harus negatif. Iya guys, itu dikecualikan ya, itu bahaya. Jadi itu yang tetap harus negatif, status kita dari corona. Ngeri, say. Oke, thank you so much Melisa, udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih sudah menginvite-ku. Kapan-kapan kita mungkin ngobrol lagi, tapi mungkin kita bahas produk kali ya. Ayo, ya boleh. Jadi misalnya lah produk apa yang lagi happening, atau lagi brand apa yang lagi tuntas. Nah gitu. Kalau misalnya ada beberapa seri, kok kamu punya produk, aku punya produk, kita jejari di sini, terus kita mau review balance gitu atau apa? Nah, di apa? Di review isinya apa? Gitu lah guys, ya. Bener. Gitu. Iya kan? Jadi kita punya ide konten gitu, biar kontennya nggak monoton. Iya, biar nggak itu tadi. Iya kan, bener kan? Cek, kamu bikin short video di YouTube lah. Apa? Short video. Jadi video kamu bikin kayak story tapi di YouTube ya. Oke, Instagram story tapi di YouTube. Namanya short kan? Iya. Atau itu kayak Reels atau kayak TikTok atau apa sih? Kayak Reels tapi 1 menit ya paling ini maksimal. Iya kayak Reels berarti ya. Itu bisa ditaruh di YouTube Short. Itu lebih kenceng sekarang. Oke. Wah, ini bocoran juga. Karena aku tuh juga lagi bangun TikTok. Oke. Gitu. Jadi kemarin ada dari sekian banyak video aku ada 2 nih yang lumayan like-nya. Terus banyak yang follow. Jadi yang asalnya aku tuh bangun TikTok tuh ya ampun, followersnya itu susah kan? Susah kan? Orang-orang tuh bilang tuh Instagram
sekarang udah susah emang. Kamu harus ke TikTok karena TikTok lebih gampang. Gak juga, susah Nggak juga, bener. Susah juga. Jadi kemarin sempat kayak cuman gak sampai 100 kok. Nah, terus ya begitu ada page yang 2 ini itu udah 2.200 FYP. Yes. Gila. Jadi yang tren Rosalinda tuh itu yang 270k gitu. Lumayan kan? Dan itu seneng kan? dan itu tuh bener-bener nggak nyangka. Iya. Karena itu kayak aku upload sekarang FYP-nya tuh masih kayak seminggu deh. Seminggu iya, kita nggak pernah tahu sih. Tahu-tahu notif aja masuk. Apa sih ini notifnya banyak banget. Terus di followers TikTok naik, terus ada followers di Instagram juga naik. Oh iya? Jadi beberapa gitu. Wow. Nah, dan itu naiknya cepat banget sih emang. Kayak tiap menit tuh lu nambah 100 gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi struggling di TikTok, lanjut aja hajar terus deh. Karena emang kalau aku juga ngeliat-ngeliat, even kamu followersnya banyak, juga ada beberapa video yang like-nya juga nggak banyak atau view-nya juga nggak banyak. Dan itu lumrah. Jadi jangan sampai aduh videoku nggak bagus deh karena like-nya sedikit. Nggak juga, karena itu nanti kamu nggak pernah tahu kapan jadi FYP. Karena kita nggak bisa ini ya guys, nggak bisa nyeting ya. Bener. Karena kita bukan pihak TikTok. Karena algoritmanya juga nggak bisa paham. Aku nggak paham. Dia nggak paham guys. Kalau kita dari tadi ngobrol nggak paham juga algoritma. Jadi ya sebagai sebentar ya. Baik. Nah, jadi sebagai user yang kita mau bikin konten ya pokoknya upload aja. Udah konsisten upload aja. Gak usah berharap yang udah aku bikinnya viral, gak usah lah. Iya. Justru kadang-kadang yang receh-receh tuh viral. Viral, betul. Terus yang kita udah niat bikin gak viral. Itu sedih ya. Jadi pokoknya ya udah sih, bikin aja sih menurut aku. Bener. Nanti yang kapan yang mana FYP ya udah. Nanti tergantung itunya. TikToknya sih kalau menurut aku. Di sini kita juga sama-sama belajar kan Kak Bel. Bener. Kita kan juga pengguna baru ya. Contohnya kayak TikTok gitu. Ya nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Bener. Gitu. Itu kayaknya aku baru 2020 deh sejak ada corona. Oh iya, baru main TikTok nggak ngapa-ngapain kan, jadinya TikTokan iya, gitu. Bener, tapi itu pun juga baru yang bisa sampai 1000 tuh baru kemarin. Gila sih. Kalau 1000 tuh kan bisa live bisa kan live. Kalau di bawah 1000 kan belum bisa live kan. Nah, benar-benar. Gitu, jadi tenang sih. Maksudnya, mumpung kayak gitu ya, kan kita harus konsisten. Jadi gitu. Kayak dihajar kayak harus bikin konten terus gitu. Tapi emang sih kalau kita udah biasa tuh kayak ngomongnya tuh udah lancar. Tapi kalau udah lama nggak bikin terus mulai lagi tuh salah deh. Aduh, salah. tik ulang. Oke, jadi buat kalian yang main sosmed dan mau menjadikan sosmed kalian tuh kerjaan, pokoknya konsisten aja. Terus apapun kontennya coba aja bervariasi. Nanti kalian biasanya netizen suka yang apa? Kalau di aku udah kebaca sih kalau TikToknya tuh suka yang makeup cantik. Oh. Gitu itu. Yang kemarin yang cantik. 2 yang gitu. View-nya banyak tuh gitu. Aku belum lihat loh, nanti abis ini ya. Yang view-nya banyak yang itu gitu, yang makeup cantik gitu. Kan kadang ada yang dagelan yang banyak atau misalnya ada yang storytelling atau apa gitu. Kayaknya TikTok lebih bervariasi. Iya. Jadi menurut aku, tapi kalau sekarang kita formatnya berdiri ya, lebih enak ya, karena itu bisa di TikTok, bisa di Reels, bisa di Story. Gak usah landscape ya istilahnya. Landscape. Thank you so much Melissa. Thank you guys. Nanti kita kapan-kapan bisa kupas tuntas tentang cara bikin konten atau brand juga, produk. Aduh kayaknya banyak nih. Banyak. Kita saling belajar aja ya guys. Kita sharing aja ya. Gitu. Jadi kalau yang kita tahu ya kita share, yang kalian tahu kalian juga share di kolom komen kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang karena kita udah lebih expert. No. Enggak. Karena kita cuman share apa yang kita experience. Benar. Oke. Thank you so much Melissa. Thank you sudah datang meskipun ada trouble teknis. Nanti lain kali Mbak Mik sendiri deh. Aduh. Mik gitu ya. Enggak mau ini gila sih Miknya Bel ini mahal kali guys. Enggak lah, yang ini apa adanya aja. Cuman aku kasih warna biru biar jadi ciri khas. Gitu. Oke, pentol biru. Thank you so much for watching and I'll see you soon on another video. Bye bye.